Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Saya Tita Yorina Wijoyo, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 31 alam kehidupan yang mana ini saya lakukan dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Abhidhamma dengan dosen pengajarnya yaitu Bapak Romo Rudi Santamoko. Alam kehidupan adalah tempat di mana makhluk hidup hadir dalam kehidupan, menjalani kehidupan, dan akhirnya meninggal. Menurut struktur sistem kosmologi Buddhis dibagi ke dalam 4 alam kehidupan atau bumi catuka. Itu dari atas arupa bumi, alam tanpa materi. Kemudian yang kedua rupa bumi, alam bermateri halus, dan kama sugati bumi, alam indera yang menyenangkan, dan yang keempat yang paling bawah adalah kama dugati bumi atau alam indera menyedihkan. Arupa bumi, alam lingkup non-materi. Nama bumi ini sesuai dengan objek meditasinya. Di bumi ini, makhluk hanya mempunyai batin atau nama saja, tidak mempunyai jasmani atau rupa. Di setiap tingkatan bumi arupa bumi ada 8 Arya Pugala. Lahir di alam arupa bumi ini karena buah dari pencapaian jana non-materi. Bumi ini terletak di atas alam kediaman murni. Alam bumi ada 4, yaitu Newa, Sanya, Nasanya, Yatana, bumi. Bumi landasan bukan persepsi dan bukan non-persepsi. Umur kehidupan di alam ini yaitu 84.000 mahakapa. Yang kedua dari atas yaitu Akincana Yatana bumi atau bumi landasan ketiadaan apapun. Umur kehidupan di alam ini 80.000 mahakapa. Lalu yang ketiga, Winyana Nancaya tanah bumi. Bumi kesadaran tanpa batas. Umur di kehidupan alam ini yaitu 40.000 mahakapa. Yang terakhir, yang paling bawah dari alam arupa bumi, yaitu alam akasa nancaya tanah bumi. Yaitu bumi landasan ruang tanpa batas. 4 kanda yang dikenal sebagai landasan ruang tanpa batas menyebar di seluruh ruang angkasa. Lalu alam yang kedua dari atas rupa wacara bumi atau alam lingkup materi halus. Terakhir di alam Brahma harus dengan kusala kama 3 akar dan lahir secara spontan. Terakhir di alam ini karena pada kesadaran menjelang kematian makhluk dalam keadaan jana. Alam arupa Brahma terbagi menjadi 4 kelompok, 4 jenis, yaitu berdasarkan kekuatan jananya. Apa itu jana? Jana adalah kesadaran yang melekat kuat atau menyatu dalam objek meditasinya. Rupa wacara bumi ada 16 alam, yaitu dari alam jana keempat, yaitu Catuta Jana Bumi. Catuta Jana Bumi ini yaitu ada alam Sudawasa 5. Alam Sudawasa disebut juga alam kediaman murni. Alam ini khusus untuk anagami. Di alam ini masing-masing ada 3 jenis individu, yaitu anagami palata, arahat, magata, dan palata.
Lalu dibagi menjadi 5, yaitu dari yang paling atas, Akanita, yaitu alam para Brahma yang tertinggi. Umur kehidupan di alam ini 16.000 Mahakapa. Lalu Sudasi, alam Brahma yang penglihatannya sangat jernih. Umur kehidupan di alam ini 8.000 Mahakapa. Sudasa, alam para Brahma yang sangat indah. Umur kehidupannya yaitu 4.000 Mahakapa. Lalu alam Atapa, alam para Brahma yang tentram. Umur kehidupan 2.000 Mahakapa. Lalu alam Catutajana yang terendah, Awiha Bumi, alam para Brahma yang tahan lama. Umur kehidupan di alam ini yaitu 1.000 Mahakapa. Alam Brahma jana keempat yang paling bawah yaitu terdiri dari 2, alam Wehapala Bumi dan alam Asanyasata Bumi. Alam Wehapala Bumi yaitu alam Brahma buah yang berlimpah, umur kehidupan 500 Mahakapa dan di sini ada 9 pugala. Alam Asanyasata Bumi yaitu alam Brahma tanpa batin. Artinya Brahma di sini hanya mempunyai rupa saja. Umur kehidupan di alam ini yaitu 500 Mahakapa dan terdiri dari 1 pugala, yaitu Sugati Ahetuka Pugala. Alam Brahma jana keempat berada di atas alam Brahma jana ketiga, yaitu alam jana keempat ada 7 alam Brahma. Kemudian Tatya Jana Bumi, yaitu alam kehidupan jana ketiga. Terdiri dari Parita Subha dan Apamana Subha dan Subha Kinha. Alam Parita Subha yaitu alam yang aura terbatas. Umur kehidupannya 16 Mahakapa dan di sini ada 9 pugala. Apamana Subha, alam aura tanpa batas. Umur kehidupan 32 Mahakapa dan ada 9 pugala. Kemudian Subha Kinha, yaitu alam Brahma yang auranya sempurna. Umur kehidupan di alam ini 64 Mahakapa dan terdiri dari 9 pugala. Alam Tatya Jana Bumi ini berada di atas alam kehidupan jana kedua. Dutya Jana Bumi, alam kehidupan jana kedua. Paritaba, alam Brahma kemilau yang terbatas. Ada 9 pugala dan umur kehidupan di alam ini 2 Mahakapa. Apamanaba, yaitu alam Brahma kemilau tanpa batas. Ada 9 pugala. Umur kehidupan di alam ini yaitu 4 Mahakapa. Abhasara, alam kemilau yang berseri. Ada 9 pugala dan umur kehidupan di alam ini 8 Mahakapa. Alam kehidupan jana kedua berada di atas alam kehidupan jana pertama. Patama Jana Bumi, alam kehidupan jana pertama. Ada 3 alam Brahma, yaitu Brahma Paris saja, alam kumpulan para Brahma. Ada 9 pugala dan umur kehidupan di alam ini sepertiga Asangkya Kapa. Alam yang kedua yaitu Brahma Purohita, alam Brahma penasehat. Ada 9 pugala dan umur kehidupan di alam ini yaitu setengah Asangkya Kapa. Maha Brahma, alam Brahma besar. Ada 9 pugala dan umur kehidupan di alam ini 1 Asangkya Kapa. Kapa itu adalah ukuran waktu. 1 Mahakapa sama dengan 4 Asangkya Kapa sama dengan 80 Kapa. Jadi 1 Asangkya Kapa sama dengan 20 Kapa. Alam berupa bumi berada di alam Dewa Paranimita Wasawati. Lalu yang kategori yang ketiga dari atas, Kama Sugati Bumi,
yaitu alam kesenangan indera. Terlahir di 6 alam dewa karena buah dari dana dan sila. Bumi alam dewa ini terletak di atas bumi tanpa kebahagiaan atau dugati bumi atau apaya bumi. Para dewa, kecuali Dewa Catu Maharajika, itu terlahir secara spontan. Kalau Dewa Catu Maharajika lahir secara spontan dan lewat rahim. Alam Kama Sugati Bumi terdiri dari 7 bumi, yaitu 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Alam dewa dari yang paling atas yaitu para Nimita Wasawati. Alam Brahma dewa ini yang mengendalikan ciptaan dewa lainnya. Umur kehidupan di alam ini yaitu 16.000 tahun surga atau sama dengan 9.216 juta tahun manusia. Tokoh terkenal dari alam ini adalah Dewa Mara, yang mana selalu mencoba untuk menggagalkan Buddha, Bodhisatta, para biku dan para bikuni yang berarti membebaskan diri dan para makhluk dari lingkaran samsara. Surga yang kedua yaitu dari atas, Nimanarati, yaitu alam para dewa yang hidup bersenang-senang dengan harta benda hasil ciptaan pikiran mereka sendiri. Umur kehidupan di alam ini yaitu 8.000 tahun surga atau 2.304 juta tahun manusia. Alam surga Nimanarati ini berlokasi di atas alam Tusita bumi. Lalu alam dewa yang ketiga dari atas, alam Tusita bumi. Alam ini yaitu alam para dewa yang dianugerahi dengan keindahan dan keberhasilan yang melimpah. Lokasinya terletak di atas bumi Dewa Yama. Usia kehidupan di alam ini yaitu 4.000 tahun surga atau 765 juta tahun manusia. Alam ini merupakan bumi kelahiran yang terakhir untuk semua bodhisatta sebelum lahir di bumi manusia, dan merupakan bumi yang terbaik atau alam dewa yang terbaik di antara 6 bumi surga lingkup indriawi. Karena di alam ini makhluk para dewa bisa mendengarkan dhamma yang diajarkan oleh bodhisatta. Lalu alam yang keempat dari atas yaitu alam Yama bumi atau alam dewa Yama. Disebut Yama bumi karena artinya telah pergi dan menjauh dari penderitaan dan kesulitan, dan yang ada hanya kesenangan. Sedangkan Yama adalah nama keluarga penguasa alam ini. Rajanya bernama Dewa Suyama. Lokasi alam Yama berada di atas bumi 33 dewa, dan lokasinya dari puncak gunung Sineru ke atas atau ke angkasa. Usia kehidupan di alam ini 2.000 tahun surya atau 144 juta tahun manusia, dan di alam Yama bumi ini ada 11 pugala. Lalu alam kelima dewa dari atas yaitu alam Tawatingsa bumi atau disebut juga alam 33 dewa. Disebut 33 alam dewa karena sesuai sejarahnya ada 33 pemuda yang dipimpin oleh Maga melakukan kebajikan, dan sebagai buah dari kama baiknya mereka terlahir di alam surga ini. Pemimpin alam ini adalah Dewa Saka atau Dewa Indra yang berdiam di istana Wejayanta. Di alam ini, Sang Buddha Gotama mengajarkan Abhidhamma kepada para dewa pada wasa ke-7. Berada di atas alam Dewa Catu Maharajika.
Dan lokasi alam tawa tingsa bumi ini berada dari setengah Gunung Cineru sampai puncak Gunung Cineru. Usia di kehidupan ini yaitu 1000 tahun surga atau 36 juta tahun manusia. Di alam ini ada 11 pugala, yaitu kecuali Dugati Ahetuka Pugala. Alam keenam dari alam surga menurut dari yang paling atas yaitu Jatu Maharajika Bumi atau alam 4 Maharaja. Di alam ini ada 11 pugala dan terlahir secara spontan dan melalui rahim. Usia kehidupan di alam Jatu Maharajika Bumi 500 tahun surga. Artinya 500 dikali 360 dikali 50 tahun manusia, yaitu 9 juta tahun manusia, di mana 50 tahun manusia di surga Jatu Maharajika berarti 1 hari. Terlahir di alam ini, yaitu karena terlahir oleh 2 akar kebajikan. Wilayah timur dipimpin oleh Raja Datarata, yaitu memimpin para Gandhaba atau musisi surga. Disebut juga setengah dewa. Kualitas mereka sama dengan Asura Dewa dan Naga. Mereka hidup di pohon harum dan bisa mengganggu meditasi biku. Lalu wilayah selatan dipimpin oleh Raja Wirulhaka, memimpin para Kumbanda atau jin raksasa. Tinggal mereka di hutan, gunung, dan tempat sepi. Fisiknya, yaitu perutnya sangat besar. Ia juga merupakan penjaga hutan, penjaga gunung, dan penjaga harta karun yang tersembunyi. Lalu wilayah barat dikuasai oleh Raja Wirupaka. Ia adalah Raja para naga. Dan ciri khasnya yaitu bila duduk di tengah para dewa, Raja Naga atau para naga ini selalu menghadap ke arah timur. Wilayah utara dikuasai oleh Raja Kuwera atau Wesawana. Raja Kuwera ini adalah pemimpin para yaka. Surga Jatu Maharajika merupakan surga yang terendah di antara 6 surga yang ada, sekaligus yang terdekat ke bumi. Wilayah surga ini mulai dari kaki Gunung Cineru hingga setengah ketinggian Gunung Cineru, di mana Gunung Cineru atau Gunung Meru ini merupakan gunung mistis yang tidak terlihat. Terakhir di surga Jatu Maharajika, karena buah praktek sila yang paling rendah yaitu 2 akar. Sedangkan di surga yang berada di atasnya yaitu karena praktek dana dan sila dengan yang superior dengan 3 akar. Lalu alam yang ketujuh dari alam Sugati Kama Bumi yaitu alam manusia bumi atau alam manusia. Terlahir di alam manusia ini lewat kandungan, dan di alam ini ada 11 pugala, kecuali Dugati Ahetuka Pugala. Usia kehidupan di alam ini tidak terbatas. Mengapa disebut alam manusia? Karena makhluk ini dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna, mana yang berfaedah dan yang tidak berfaedah. Pikiran makhluk manusia sangat tajam, sehingga bisa melakukan hal yang baik luar biasa dan yang buruk pun luar biasa. Dalam arti, manusia di alam ini mampu mengembangkan batin
sehingga mencapai tingkat kebudahan dan dapat juga melakukan perbuatan durhaka. Di alam manusia bisa merasakan kesenangan dan penderitaan. Alam manusia dikategorikan sebagai alam bahagia karena di alam ini seorang bisa memperoleh kesempatan untuk merealisasikan nibbana. Lalu yang kelompok keempat yaitu kama dugati bumi, yaitu alam indera menyedihkan. Disebut juga alam apaya. Alam apaya adalah alam yang menyedihkan karena jauh dari kesenangan dan kegembiraan. Alam manusia, alam binatang, alam peta, dan alam asura berada di permukaan bumi yang sama, tidak terpisah. Tapi makhluk berjalan di dalam alam mereka masing-masing. Alam niraya atau neraka berada di dalam bumi manusia. Di setiap jenis alam apaya ini masing-masing ada satu pugala, yaitu individu tanpa akar yang sangat menyedihkan atau dugati ahetuka pugala. Asura kaya, alam kumpulan jin, peti wisaya, alam wilayah hantu, kelaparan, dan tiracana yoni, alam kerajaan binatang. Alam ketiga alam ini berada paralel di bumi manusia. Lalu yang paling rendah dari alam kama dugati bumi dan dari keseluruhan alam yaitu alam niraya atau alam neraka. Asura kaya, kumpulan jin. Berada di alam ini yaitu jin hantu kelaparan atau peta asura yang hidup di bumi tanpa kebahagiaan ini. Lahir di alam ini karena kekuatan kama loba mula 8. Terlahir melalui rahim dan spontan. Tiracana yoni atau kerajaan binatang. Alam ini disebut sebagai kerajaan binatang. Walaupun mereka berbeda-beda bentuknya atau jenisnya, tapi mereka mempunyai bentuk kelahiran yang sama, yaitu sebagai binatang. Terakhir di alam ini karena kekuatan kama moha mula 2. Mereka ini tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan kebajikan, tidak mampu membedakan kejahatan, kebenaran, dan kesesatan. Alam binatang termasuk alam menyedihkan karena penderitaannya melebihi dari kebahagiaannya. Seorang bodhisatta atau calon Buddha tidak akan pernah lahir di alam ini sebagai yang lebih kecil daripada burung puyuh dan lebih besar dari gajah. Kemudian alam eti wisaya atau peta bumi atau alam setan. Alam peti wisaya ini adalah alam yang jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Lahir di alam ini akibat kekuatan kama loba 8. Secara spontan dan lewat rahim. Bentuk mereka rupanya bermacam-macam dan tidak tampak oleh mata biasa. Mereka bertempat tinggal di kuburan, hutan, lingkungan kotor, rumah-rumah kosong, dan sebagainya. Berdasarkan peta Watu Atakata, peta ada 4, yaitu 1. Para datu pajiwika peta, yaitu peta yang makan dari makanan yang dipersembahkan oleh sanak keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu kupa pipa sika peta, yaitu peta yang selalu lapar dan haus
makan dari lubang toilet. Yang ketiga yaitu Nija Matanhika peta, yaitu peta yang selalu kepanasan. Peta ini selalu mengikuti manusia yang berludah sembarangan. Yaitu yang keempat, Kalakancika peta. Kalakancika peta ini yaitu peta yang berupa jin dan peta ini atau setan ini memiliki kesaktian. Terlahir di alam peta karena mereka tidak pernah berdana, tidak menjaga sila, dan tidak punya rasa hormat kepada orang lain. Niraya bumi, alam yang terendah, alam neraka. Alam neraka adalah alam menderita tanpa kesenangan dan kebahagiaan. Bahkan di alam ini untuk bermimpi pun tidak bisa. Terakhir di sini karena kekuatan kama dosa mula 2. Merupakan alam terendah dari seluruh alam dan dari kama dugati bumi. Usia kehidupan di alam niraya tidak terhingga dan tidak pasti. Artinya bervariasi. Cara kelahiran di alam ini secara spontan, yaitu Opa Patika Yoni. Jadi makhluk lahir di alam neraka ini, makhluk ini langsung dewasa. Lalu perbuatan apa yang menyebabkan lahir di neraka? Yaitu membunuh, menggugurkan kandungan, membakar tempat umum, melukai sang Buddha, memecah belah sangha, tidak percaya hukum kama, tidak percaya hukum tumimba lahir, tidak percaya ada kebajikan dan ada keburukan. Lalu merebut istri atau suami orang lain dan memecah kerukunan rumah tangga orang lain. Ada 8 jenis mahanaraka. Mahanaraka ini neraka besar, yaitu Sanjiwa Naraka, kedua Kalasita Naraka. Nah, lahir di kedua alam neraka ini karena membunuh manusia. Yang ketiga Sanghata Naraka dan yang keempat Rorua Naraka. Terlahir di kedua alam neraka ini karena membunuh binatang. Yang keempat yaitu Rorua Naraka, terlahir di Rorua Naraka ini, dan kelima Maharorua Naraka, terlahir di sini karena mencuri, karena korupsi. Lalu keenam Tapana Naraka, terlahir di sini karena membakar tempat umum. Yang ketujuh Mahatapana Naraka, terlahir di alam ini karena niyata micaditi, yaitu pandangan salah yang sudah pasti berbuah. Dan 8 Awici Naraka. Awici Naraka terlahir di sini karena melakukan garuka kama. Yang terlahir di neraka Awici yaitu adalah mereka yang melakukan akusala garuka kama dan niyata micaditi, yaitu pandangan salah yang sudah pasti konsekuensinya. Apa itu akusala garuka kama? Yaitu ada 5. Pertama, membunuh ayah. Kedua, membunuh ibu. Ketiga, membunuh arahat. Keempat, melukai sang Buddha. Dan kelima, memecah belah sangha. Lalu niyata micaditi, pandangan salah dengan akibat yang sudah pasti. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu ahetukaditi, pandangan yang pahamnya tidak ada sebab atau disebut juga paham fatalis. Yang kedua, akiriyaditi, yaitu pandangan tidak ada dampak dari suatu perbuatan baik. Tidak ada akibat dari suatu perbuatan buruk. Yang ketiga, natikaditi, tidak ada apa-apa setelah kematian. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada
namanya kebaikan, tidak ada yang namanya keburukan. Semuanya musnah. Disebut juga paham kemusnahan. Setiap Mahanaraka berbentuk persegi dan di setiap sisinya terdapat 4 neraka kecil. Jadi, setiap Mahanaraka terdiri dari 16 neraka kecil. Jadi, seluruhnya di dalam 8 Mahanaraka ada 108 neraka kecil. 4 neraka kecil tersebut yaitu berupa kubangan rawa-rawa, hutan pohon berduri, padang debu panas, sungai panas, dengan tongkat pemukul. Kesimpulan dari penjelasan 31 alam kehidupan yaitu pengelompokan 31 alam kehidupan ini berdasarkan nama pengelompokan cita, yaitu kesadaran. Berupa dari yang paling bawah, kama nugati bumi, yaitu alam indera menyajikan. Di alam ini ada 4 alam dan masing-masing alamnya terdapat 1 pugala. Jadi jumlah pugala di alam kama nugati bumi ada 4 pugala. Pengelompokan kedua yaitu kama sugati bumi atau alam indera menyenangkan. Di sini ada 7 alam, yaitu 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Di sini terdapat 72 pugala. Lalu yang ketiga, rupa wacara bumi. Alam Brahma bermateri halus. Terdiri dari 16 alam dan ada 106 pugala. Lalu alam arupa wacara bumi, alam Brahma non-materi, terdiri dari 4 alam dan masing-masing setiap alamnya ada 8 pugala, yaitu Arya Pugala. Jadi jumlahnya semuanya ada 32 pugala. Jumlah pugala di 31 tingkatan alam, jumlah seluruhnya adalah 214 pugala. Ya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang 31 alam kehidupan. Atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Pujilah Guru Agung kita, Namo Buddhaya. Lalu sehat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, sabe sata duka pamucantu. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.